Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, para trader dari seluruh Indonesia. eee, Kemudian untuk nasabah GK Invest juga saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di hari ini, hari Rabu ya, tanggal 5 Mei 2021. Seperti biasa kita mengadakan edukasi online, live trading pada hari ini. Bersama saya juga bersama Ardiansah yang nanti akan memandu untuk acara, live trade pada sesi perdagangan, Eropa ya untuk saat ini, sesi perdagangan Eropa. Nah, untuk beberapa instrumen trading yang saat ini running, harga emas sempat naik ya, kemarin sempat naik kemudian sekarang drop lagi. Kemudian yang cukup luar biasa ini yang jadi sorotan para pelaku pasar adalah crude oil. Nah, crude oil ini harganya menjulang cukup tinggi sekali di $66 per barel ya. Nah, ini kalau saya cek sih kayaknya mau mengetes ke 67 nih. Tapi kita nanti nggak tahu, kita lihat nanti sesi, apa namanya, analisa teknikal yang disampaikan oleh, Kang Ardi nanti seperti apa, nanti kita akan lihat. Nah, kemudian untuk data ekonomi yang perlu Anda perhatikan di hari ini, lumayan cukup padat data ekonomi, khususnya dari data ekonomi dari Amerika. Nah, itu yang akan berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar, ya. Kalau indeks dolarnya bergerak, otomatis juga akan menggerakkan mata uang atau komoditas yang berlawanan dengan indeks indeks dolar atau US dollar. Nah, kayak pound sterling, euro, kemudian emas, kemudian juga, perak, itu juga akan berpengaruh di situ dan lain sebagainya. Termasuk harga saham pun juga akan ikut bergerak, indeks saham juga akan ikut bergerak seiring dirilisnya data ekonomi dari Amerika. Nah, yang, akan menjadi perhatian para pelaku pasar untuk di hari ini, data ekonomi yang dirilis dari benua Amerika, itu nanti jam 19.15 waktu Indonesia bagian barat, akan dirilis data perubahan tenaga kerja non pertanian atau ADP non-farm, orang sering menyebutnya sih atau trader sering menyebutnya ADP non-farm. Nah, untuk bulan ini analis memprediksikan sekitar 800.000, sedangkan data yang terakhir kemarin, bulan kemarin dirilis itu sekitar 517.000. Jadi diprediksi untuk ADP non-farm untuk bulan ini, bulan Mei, nanti malamnya akan dirilis 19.15, itu diprediksi sekitar 800.000. Jadi ada kenaikan hampir 300.000 ya. Kenaikan yang cukup lumayan, banyak sekitar 60%-an lah ya, 60% dari yang kemarin. Cuman untuk aktualnya kita juga perlu lihat nih apakah nanti akan menguatkan US dollar atau melemahkan US dollar. Nah, itu cukup Anda nanti lihat pergerakan beberapa instrumen di MetaTrader 5 GK Invest, harga emas, harga pound sterling, harga euro apakah menguat atau melemah. Nah, jangan lupa itu cukup penting sekali, termasuk kategori bintang 3. Nanti akan dirilis jam 19.15 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian juga ada data ekonomi yang lainnya yang akan dirilis jam 20 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Itu nanti akan dirilis, indeks manajer pembelian composite market, jasa, eee, itu akan dirilis secara bersamaan jam 20 lebih 45 WIB. Jadi jam 9 malam kurang 15 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, itu nanti akan dirilis, jadi akan bergerak itu indeks dolarnya. Termasuk mata uang yang lainnya, termasuk komoditas juga ikut gerak. Nah, itu perlu Anda cek. Kemudian tidak kalah pentingnya, nanti malam jam 9 malam atau jam 21 lebih, 21.00 waktu Indonesia bagian barat akan dirilis, ISM non manufaktur. Nah, ISM non manufaktur ini juga salah satu dari sekian banyak instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk menentukan
kebijakan moneter. Dan kalau sudah untuk menentukan kebijakan moneter, hal ini juga cukup penting sekali, termasuk kategori bintang 3 high impact dan akan, diprediksikan akan menggerakkan indeks dolar juga. Nah, itu perlu Anda cermati juga ini ya, jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat atau jam 9 malam. ISM non manufaktur. Dari prediksi, analis menempatkan 64,3, sedangkan, untuk data yang bulan kemarin keluar itu 63,7. Jadi ada kenaikan sekitar 0,6. 63,7 ke 64,3 berarti 0 ada kenaikan, prediksi analis memprediksikan kenaikan 0,6. Nah, prediksi analis naik berarti untuk penguatan untuk US dollar. Itu baru prediksi. Nah, untuk realitanya, aktualnya nanti perlu Anda simak, perlu Anda cermati jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat untuk data ISM non manufaktur. Kemudian data lainnya yang dirilis nanti ada stok minyak atau stok cadangan minyak mentah di Amerika akan dirilis versi EIA ya, Energi Informasi Administrasi. Itu nanti akan dirilis jam 21.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, dari prediksi, ini prediksinya sih ada pengurangan. Nah, dari prediksi untuk minggu kemarin, untuk stok cadangan minyak versi EIA itu sekitar 900.000 untuk data yang kemarin, 900.000. Untuk minggu ini diprediksi berkurang sekitar minus 2,3 juta. Pengurangan yang cukup lumayan banyak sekali dari 90.000 ke minus 2,3 juta, 346 juta. Jadi terjadi pengurangan stok di Amerika minyak mentah, prediksi analis menempatkan cukup banyak sekali, sekitar minus 2.346.000. Tapi nanti aktualnya akan seperti apa kita juga nggak tahu, apakah benar-benar pengurangan begitu cukup besar sekali atau tidak. Nah, nanti akan kita cek di jam 21.30 waktu Indonesia bagian barat, khusus bagi Anda para trader yang saat ini sedang transaksi crude oil. Nah, gitu. Juga nanti akan ada pidato dari beberapa anggota Bank Sentral Amerika jam 10 malam dan jam 11 malam. Nah, untuk stok cadangan minyak mentah di Amerika yang dirilis oleh API, Amerika Petroleum Institute tadi pagi. Nah, tadi pagi jam setengah 4 pagi waktu Indonesia bagian barat. Angka aktualnya berkurangnya cukup banyak juga, minus 7.688.000. Sedangkan data sebelumnya itu sekitar 4 juta plus ya nih ya, plus 4.319. Jadi pengurangannya cukup lumayan dalam sekali sehingga membuat harga crude oil naik sampai di level 66. Tapi kalau saya lihat prediksi sampai ke 67 lah ya. Bisa sampai kemungkinan kalau saya analisa pribadi saya sih ya, analisa pribadi saya sekitar 67 kemudian bisa kecapai lah ya, tercapai. Oh ini emas barusan break low nih di 74. Gimana Mbak Fe, sudah ngambil sell apa belum? Oke, itu just kidding lah ya, supaya teman-teman trader nggak pada tegang. Oke, kita langsung saja. Saya rasa itu untuk data ekonomi ya, data ekonomi yang dirilis. Jadi, Anda perhatikan jam berapa tadi? Jam 19.15 waktu Indonesia bagian barat, ADP non-farm. Kemudian jam 9 malam waktu WIB Indonesia bagian barat. Dan jam 21.30 bagi Anda yang transaksi crude oil. Nah, itu cukup lumayan berpengaruh terhadap pergerakan crude oil. Oke, kita langsung saja ke Kang Ardi, Bro Ardi. Halo Bro Ardi, gimana kabarnya? Ini sudah online sih, bisa dengar suara saya? Oke, itu udah nongol tuh lagi proses.
Ya. Halo, gimana? Berarti posisi di mana nih? Masih Makassar? Iya Pak, masih di Makassar. Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Lagi santai lah ya. Oke, gimana kabarnya hari ini, Bro? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Keluarga sehat ya? Iya Pak, Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat semua. Oke, mungkin langsung saja dipandu untuk live trading pada sore hari ini. Oh ya, sekali lagi bagi para trader yang sekarang lagi online di Klik Meeting maupun di YouTube, jika ada YouTube channel ya, GK Invest Semarang, kalau ada pertanyaan atau mungkin Anda ingin request petakan atau dianalisakan apa namanya instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest, silahkan mengetik di kolom chatting ya, kolom chatting pertanyaan atau mungkin Anda ingin request apa yang pengen dipetakan, silahkan ketik di kolom chat pada Klik Meeting. Kemudian kalau Anda online di YouTube, bisa ketik di kolom komentar ya itu di live chatting. Oke, langsung saja disampaikan untuk apa namanya MetaTrader 5, kemudian gambaran apa nih untuk sesi perdagangan Eropa pada sore hari ini, Kang Hari. Ya, siap Pak. Ya. Udah kelihatan ya Pak layarnya? Ah, Ya. sudah kelihatan jelas. Oh ya Pak. Oke. Oh ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa di hari Rabu dan Jumat kita live trading. Jadi hari ini kita coba melanjutkan yang waktu hari Jumat dan instrumen apa aja yang hari ini yang bisa kita untuk live tradingkan. Jadi kita lanjut ya, seperti biasa kita coba lihat di indeks dolarnya. Kalau kita perhatikan secara garis besarnya di indeks dolar, kalau kita lihat hari ini kemungkinan besar ini menguat indeks dolarnya. Targetnya itu di 9150-an target untuk indeks dolarnya. Jadi hari ini di beberapa pair yang berlawanan dengan indeks dolar kita fokusnya nge-sell. Terutama di pound sterling USD, di euro USD, Aussie USD dan USD Japan Yen dan USD CHF. Oke, kita lanjut aja dulu. Kita lihat coba dulu di indeks. Nah, ini coba kita lihat di indeks. Kita perhatikan di pound sterling USD. Kita perhatikan tadi di indeks dolarnya itu kan kemungkinan besar hari ini cenderung mengalami penguatan. Jadi untuk pound sterling USD-nya ini kita lebih fokusnya nge-sell. Kalau kita perhatikan sebenarnya udah masuk area nge-sell-nya sebenarnya ini. Tadi area sell pound sterling-nya itu di sini tadi di harga waktu masih di harga 3900 itu area untuk sell stop-nya untuk pound sterling. Untuk target pound sterling hari ini kita masih bisa sebenarnya. Untuk targetnya ini masih lumayan, coba kita buat dulu. Di A4-nya kalau kita perhatikan. Target untuk di pound sterling hari ini, target pertamanya itu bisa kita ini targetnya bisa di target sell-nya itu di 1.38650 untuk pound sterlingnya. Di sini. Target sell 1.3865. Nah ini 650. Ini target pound sterling kita. Untuk posisi nge-sell-nya kita nunggu aja dulu, nggak usah terburu-buru. Kita menunggu di kita bisa nge-sell nanti di sini di area-area, kalau kita ngelambat nge-sell kita bisa sell nanti di sini. 1.38900. Tinggal menunggu ini aja.
Stop loss-nya bisa kita taruh sebenarnya di sini nih. Stop loss 1.39 18. Nah, ini kita bisa taruh stop loss-nya di sini nih. Ini kita bisa pasang stop loss di sini. Untuk posisi nge-sell-nya kita nunggu di jam 5 aja. Tunggu selesai saja ini di H4-nya. Untuk posisi nge-sell-nya. Ini target pertama kita ini. Sebentar. Iya. Jadi kita ada 2 target hari ini, tinggal kita lihat sebentar perkembangannya. Poin 3845. Nih. Tinggal kita tunggu aja nanti di sini perpindahan candle-nya di area ini. Untuk posisi nge-sell-nya. Kita coba lihat di time frame kecilnya. Oke, sambil kita menunggu, kita ya beberapa pair aja dulu. Jadi hari ini kita fokus di pound sterling itu nge-sell. Targetnya itu di 1.386500. Lanjut kita coba lanjut dulu di pound sterling yen. Pound sterling yen juga sama. Sebenarnya kita udah pasang sell stopnya ini di 152.10. Targetnya itu ini 151.70 untuk target pertama. Target pertama dari pound sterling yen. Nah, ini kita target pertamanya, nanti di target doi keduanya ini. Jadi kita ada 2 target di ini, kita bisa nge-sell sebentar di harga di 151.90-an kita nge-sell-nya. Bagi yang lambat nge-sell, sebenarnya kalau untuk nge-sell-nya sebenarnya udah dari sini 152.10 tadi, pas di 1 jam yang lalu. Ini target nge-sell kita untuk yen. Pertama itu di 151.70, di 151.30 dan 150.90. Ini target nge-sell kita ini. Nah, ini target nge-sell kita. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di pound sterling yen juga kita masih fokus nge-sell. Kita bisa nge-sell sebentar di harga 151.90. Targetnya itu pertama di 151.70. Target keduanya itu di 151.30. Stop loss-nya itu di harga top yang tadi aja. Pas di pra pembukaan London sebenarnya nih di 151.25. 152.250 untuk stop loss-nya. Oke, kita lanjut di euro. Euro sama yang kita buat kemarin sebenarnya di waktu di hari Jumat. Sempat kita buat untuk euro itu kita bahasakan kemarin, kita tunggu break trend line-nya ini.
atau tren ini bisa juga jadi bottomnya, tunggu konfirmasinya. Nge-sell kita itu di harga ini. Harga ini 1.2077. Jadi yang punya posisi nge-sell kemarin ini masih bisa sebenarnya di hold karena kita fokusnya masih nge-sell juga untuk di euro. Nah, untuk target euro sebenarnya ini kalau untuk posisi nge-sell-nya kita tunggu harga di 1.20.000 ini targetnya. Targetnya itu di sini. Ini target nge-sell kita hari ini. Target sell euro itu 1.1960 nih. Ini target sell kita. Ini kemungkinan besar ini berlanjut sampai di sesi Amerika sebentar malam untuk posisi di beberapa pair major trend yang berlawanan dengan USD. Jadi itu kita sama dengan pound sterling tadi, di USD juga kita masih fokus nge-sell. Oke, kita lanjut dulu di Aussie. Nah, untuk posisi Aussie ini kita menunggu dulu. Karena target pertamanya sebenarnya ini di 0.7704. Target pertama. Kalau untuk Aussie US ini kita menunggu perpindahan candle H4-nya. Kita menunggu di jam 4. Berarti kita menunggu sekitar 40 menit lagi. Selama harga di bawah 7720-an kita masih bisa nge-sell ini. Target kita ini di 77 sama dengan tadi targetnya. Target terendahnya tadi. Target sell 77050. Ini target kita ini. Ini sama ini di 7665. Ini target kita. Stop loss kita sebenarnya bisa ditaruh di sini di 7745. 7450. Ini bisa kita pasang stop loss-nya. Untuk posisi sell-nya tunggu di harga 7725. Nah, ini posisi sell-nya. Jadi ini. Nah, itu. Jadi di Aussie kita juga masih fokus nge-sell, tapi kita tunggu konfirmasi H4-nya ini atau tunggu kena harga di 0.7723 atau 25. Targetnya itu di 0.7705 dan 0.76650. Stop loss-nya itu di 0.7745. Nih, stop loss kita di sini nih. Nah, ini stop loss kita. Lanjut. Di yen, kalau kita perhatikan yen, yang kemarin untuk posisi buy limitnya sebenarnya nggak kena ini di sebelum balik arah. Bagi yang pasang buy limit di 108.40 berarti limitnya nggak kena. Nah, untuk posisi USD yen ini kita fokusnya nge-buy. Salah satunya juga ini udah di break ini. Resistennya sebenarnya ini. Harga terkuatnya di 109.20. Nah, ini kita bisa menunggu posisi nge-buy-nya. Nah, ini tinggal menunggu turun sedikit di 109 poin. Nah, sebelum balik ke sini.
Nah, paling ngejarnya di sini di double topnya sebenarnya. Ini. Target buy-nya 09.600. Nah, ini. Nah, kita bisa nge-buy di sini di harga buy 09.300. Untuk stop loss-nya (09.100), kita bisa pasang stop loss. Nah, ini bisa kita pasang stop loss-nya. Oke, kita lanjut. Jadi kita untuk USD Yen ini kita fokusnya nge-buy. Oke, kita lanjut. Yang sudah kita bahas apa lagi tadi? Nah, coba kita lanjut di komoditi di gold. Nah, di gold sebenarnya kita udah buat kemarin untuk buy stopnya di 1773, targetnya itu 1780. Ini semua targetnya udah kena ini. Nah, untuk untuk kita perhatikan di gold ini, coba kita lihat dulu time frame besarnya. Ini sudah saya coba buat tadi. Saya buatkan dulu. Untuk di gold, coba saya buatkan ulang. Jadi kita hapus dulu yang ini. Target-target yang udah didapat kemarin. Kita mapping ulang. Nah, secara garis besar kita perhatikan ini di daily-nya ini. Nah, jadi sekarang ini harga untuk di gold sebenarnya berada di pivotnya sebenarnya ini. Kalau kita perhatikan. Nah, ini berada di pivotnya ini. Ini harga tengah dari gold. Jadi harga tengah gold itu di harga sekarang 1775. Jadi ini range harga yang kita harus berhati-hati untuk posisi nge-buy atau nge-sell-nya. Karena pasti stop loss-nya besar semuanya. Nah, ini kalau kita udah lihat mappingnya, secara garis besar sebenarnya ini masih cenderung turun. Kalau kita secara pakai gelombang Elliott F-nya ini masih cenderung turun. Tinggal kita lihat untuk posisi paling bagus untuk posisi long term-nya sebenarnya, untuk posisi jangka panjangnya. Sebenarnya kita tinggal menunggu ini antara ini dua ini. Harga tengah ini. Ini kuncinya kalau kita untuk posisi nge-buy atau nge-sell-nya. Coba saya ganti warna dulu. Nah, kalau kita perhatikan secara garis besarnya ini berada di tengah. Kalau misalkan harga gold ini kemungkinan bergeraknya ini di hari Jumat, posisi di pasar Novan Pearl. Antara ini apabila break ini di harga 1757 atau 1755. Nah, kemungkinan ini targetnya ini. Kalau break ini target kita ini. Nah, ini. Nah, untuk posisi misalkan di atas 17
secara garis besarnya ini seperti ini nih polanya nanti untuk posisi goldnya. Jadi kita menunggu antar dua opsi ini. Kalau kita perhatikan secara garis besarnya di daily-nya ini harga berada di pivotnya, harga pertengahan. Makanya harga beberapa hari ini mulai dari tanggal, kalau kita perhatikan dari tanggal 19 bulan 4 itu harga masih bergerak di bolak-balik di harga ini. Di 1800 sampai 1755. Nah, coba kita breakdown ke time frame yang lebih kecilnya lagi. Kita perhatikan. Nah, ini kalau kita perhatikan di H4-nya. Nah, kalau kita perhatikan di H4-nya ini masih cenderung turun sebenarnya. Ini. Targetnya itu di jadi untuk targetnya gold ini target terdekatnya ini di 17. Jadi kita masih di area ini sebenarnya pergerakannya ini. Karena ini yang kita buat tadi ini pivotnya ini harga tengahnya ini. Ini pivot daily. Ini pivot daily-nya ini gold, ini harga pertengahan ini. Nah, makanya ini harga gold ini mantulnya cuma di sini nih. Nah, kalau untuk posisi nge-sell-nya tunggu harga di bawah ini. Posisi nge-sell dari gold. Ini tunggu harga di 1774. Kita bisa pasang sell stop. (1774). Ini kalau untuk posisi nge-sell-nya. Sell stop-nya targetnya ini. Targetnya ini bisa kita ambil di sini. Ini. Itu nggak terlalu besar ambil targetnya. Karena kita sudah paham tadi, kita sudah mapping di time frame besarnya bahwa cenderung harga masih bergerak di area ini. Kecuali harga udah di bawah yang kita mapping tadi di bawah 1754. Nah, ini baru kita nge-sell dengan posisi long term. Kan ini targetnya bisa sampai 1660. Ini targetnya. Kalau misalkan harga di bawah 1754 atau di 17.500-an, itu targetnya ini. Tapi di atas 1800 berarti harga udah jelas kembali lagi ke area ini di 18.500. 1850. Ini. Tinggal kita lihat posisi nge-sell-nya sebentar. Kita pasang sell stop-nya di sini 1774. Kenapa kita nggak nge-sell sekarang? Karena posisi stop loss kita agak besar kalau kita nge-sell-nya posisi sekarang. Ini sudah jelas stop loss-nya di sini nih. Oke, gold. Jadi itu untuk di gold kita fokus itu. Saya ulang, kita perhatikan ini mappingnya secara big picture-nya ini. Gold berada di pivotnya. Makanya harga dari tanggal 19 April itu bolak-balik. Tinggal salah satu mana di break di harga di 1800 itu sudah jelas harganya mengarah ke 1860 atau dia break 1754, targetnya itu di 1660. Jadi kalau yang mau posisi long term tinggal menunggu saja harga ini di range 1754 dan
1797 atau 1800 untuk posisi. Nah, ini untuk jangka panjangnya kita bisa pasang best stopnya, best stop di 1800. Kita pasang best stopnya ini. Ini untuk posisi long term ya, bukan untuk posisi short termnya. Nah, ini targetnya ini. Nah, sama juga kalau untuk sell stopnya nanti di sini. Untuk posisi long termnya, sell stop 1740, sell stop. Nah, ini targetnya. Ini agak besar nih targetnya ini untuk posisi ini bisa sampai 1700 atau di 1660. Ini perlu dicatat. Ini karena ini ada posisi long term, ini termasuk bagus ini. Kemungkinan besar kalau bukan minggu ini, hari Jumat, tinggal kita lihat open barrelnya, pergerakannya. Nah, ini. Untuk posisi nge-sell sekarang jangan dulu. Kalau ada yang posisi seperti ini nih. Oke, itu untuk di posisi gold. Kita lanjut di crude oil. Untuk crude oil ada dua opsi. Kita bisa opsi nge-buy-nya sebenarnya. Kita bisa nge-buy di sini di 65 95. Kita nge-buy-nya di sini 6530. Crude oil kita masih fokusnya nge-buy. Kalau kita secara garis besarnya, kalau kita perhatikan gelombang ini udah di break semua ini. Kalau untuk crude oil ini targetnya di 67, 6760. Ini target crude oil. Ini TP buy-nya ini 6760. Ini bisa dicatat. Kita juga bisa masih fokus nge-buy untuk crude oil. Kalau kita perhatikan ini masih strong buy untuk di crude oilnya. Nah, kalau kita perhatikan ini masih strong buy. Masih ngejar di harga 6760-an. Ini 6760 dan nah ini nih. Target-targetnya semua ini. 6760 dan 670. Nah, ini. DP2 70 00. DP2 dari crude oil. Kita masih fokus nge-buy. Nah, ini kalau kita pasang sell limit juga nggak kena tadi di 6995 karena harga terendahnya ini kalau kita perhatikan ya cuman sampai di 6600. Crude oil. Nah, kita perhatikan di Dow Jones. Nah, kalau Dow Jones, di indeks Dow Jones-nya kemarin kita udah dapat sebenarnya ini TP-nya. Dow Jones. Nah, kalau kita perhatikan Dow Jones-nya ini target
Kemungkinan besar target hari ini Dow Jones ini di 34 160, masih mengejar ya udah dekat sebenarnya 34.100 untuk sesi di Dow Jones-nya sendiri. Coba kita lihat kembali. Nah, ini untuk pound sterling ya, ini udah dekat, udah mau dekat kenal TP-nya di 151.70. Nah, ini yang sempat tadi nge-sell di harga dapat tadi nih, pas kalau kita perhatikan. Ini di 38, yang sempat nge-sell tadi di 38.90, sempat naik di 38.93. Ini yang udah nge-sell ini bisa di hold, tunggu aja. Targetnya ini untuk posisi sell-nya ini di 3865. Ya targetnya lumayan. Kalau dari 90 ini sekitar 20 target pertamanya. Kalau target pertamanya di sekitar 25 pips, target keduanya itu sekitar 48 pips. Ini sama juga ini. Nah, ini udah masuk posisi nge-sell juga ini. Tinggal kita menunggu sekitar 3 menit lagi. Nah, sama juga untuk Euro USD. Tunggu targetnya itu di 1960. Kalau kita nge-sell tadi kayaknya udah ada dapat juga. Oh ya, sama juga. Tinggal kita menunggu, kalau masih dapat 1.20.000 kita bisa nge-sell. Targetnya ini di 1960, sekitar 40 pips. Ini ya, kemungkinan masih turun ini. Kalau kita perhatikan sama juga di beberapa pair, coba kita lihat juga di cross rate-nya. Di pound sterling Aussie ini sama, hampir sama semua polanya. Nah, ini targetnya ini. Ini untuk target pound sterling Aussie 1.7945 Nah, gold udah mulai bergerak. Nah, ini udah gold. Jadi bisa sell untuk gold. Tinggal 1 menit. Nah, ini untuk posisi gold. Posisi gold kita bisa pasang stop loss di 1778 atau 1780 untuk posisi sell-nya nanti. Ini untuk posisi nge-sell-nya. Kita lihat beberapa pair.
Nah, kemungkinan besar ini rata-rata market bergerak lagi nih sisi Amerika ini biasanya kalau modelnya seperti ini nih. Kalau range-nya udah mulai mengecil, range pergerakannya makin kecil, berarti menunggu di open New York. Kalau kita perhatikan daily-nya indeks dolar ini masih kuat untuk naik sebenarnya nih. Targetnya 9150. Nah, ini kalau kita perhatikan juga udah break ini harganya. Ini top. Berarti ini bottom terendah lagi di 9135, ngejar di 91555 atau 54. Ya, jadi itu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Beberapa pair yang tadi dijelaskan. Oke, ada yang mau ditanyakan bagi para trader seluruh Indonesia yang saat ini lagi online di Klik Meeting maupun online di YouTube. Nah, jadi Ya, tadi sudah disampaikan. Uh, oh ya, untuk live trade ini disclaimer on ya, bagi para trader ini disclaimer on, semua keputusan di tangan Anda semuanya. Kemudian paling nggak bisa untuk bertransaksi. Dan ini berlaku untuk sesi Eropa sama sesi Amerika ya, Kang Adi ya? iya Pak, betul. Ini kemungkinan masih lanjut di sesi Amerika sebentar malam. Oh, oke deh. Ini ada pertanyaan nih dari Kita Pak Indra. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Indra. Oh ya, Area sell Euro USD tadi di berapa ya Pak? Mungkin terlewatan Pak. tadi sebenarnya tadi pas di area. Mungkin bisa di-share ulang mungkin yang catnya Ya Pak, ini Euro. saya 20 poin. Untuk crude oil masih kuat untuk naik ya, ini untuk stok minyak di Amerikanya juga masih berkurang. Sama itu Pak Kang Bro Hardi, ini ada pertanyaan dari Pak Jumari nih, untuk resisten sama support di angka berapa Pak untuk Euro USD? Oke, lagi diketik sama Kang Adi untuk pertanyaan dari Bapak Jumari, support sama resisten di angka berapa untuk yang di Euro. Baik, untuk Anda sambil menunggu tulisannya Kang Adi di kolom chat, Anda bisa juga melihat. Bagi Anda para trader dari seluruh Indonesia yang ingin mencoba MetaTrader 5 GK Invest, nah silahkan bikin demo akun di menghubungi tim sales atau tim marketing di GK Invest Semarang. Nah, nanti akan dipandu bagaimana cara untuk bikin demo akun. Kemudian bagi Anda yang ingin melanjutkan ke real akun, nanti bisa juga menghubungi tim sales atau marketing dari GK Invest cabang Semarang untuk dibimbing untuk cara membuat real akun. Nah, seperti itu. Karena nanti real akun ini Anda juga bisa langsung mendapatkan informasi lah ya, mendapat informasi yang terkini dari GK Invest cabang Semarang, entah itu mengenai edukasi, entah itu mengenai
program atau promo apa. Nah, seperti itu dimasukkan di channel YouTube. Oh ya, untuk channel YouTube jangan lupa untuk diklik loncengnya. Nah, gimana Kang Adi? Bro Adi sudah? Oh ya, sudah ya. Iya Pak. Oke, untuk area sell di 1.20.000 sampai 1.19.950. Nah, untuk target Iya, sekitar 19650. untuk target di 1.19.600. Nah, kemudian untuk support resisten, pertanyaan dari Bapak Jumari Abdullah, untuk resisten di kisaran 1.19.900 sampai untuk supportnya 1.19.650. Nah, seperti itu untuk oke, saya rasa cukup ya Kang Adi ya. Ini guys, Iya Pak. teman-teman tadi kayaknya sudah mulai paham nih bahasa dari Kang Adi ketika menyampaikan live trade, kemudian mulai memetakan apa namanya di MetaTrader. Nah, mungkin jadi apa yang disampaikan saya rasa juga sudah cukup jelas. Mungkin yang belum jelas, mungkin yang mungkin terlewatkan lah ya. Ada hal yang terlewatkan, jadi bisa ditanyakan. Nah, Iya seperti Pak. itu. Jadi bagi apa Anda semuanya yang online di Klik Meeting maupun di YouTube. Oke, ini sambil menunggu ada yang sedang mengetik. Oh ya Kari. Oke, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, yang sudah online bersama kami di GK Invest Semarang untuk live trading pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya, dan pada intinya sih kita inginnya juga equity atau saldo trading Anda bisa tumbuh berkembang secara secara bersinambungan lah ya. Nah, dengan adanya fasilitas program edukasi dari GK Invest Semarang. Nah, untuk live trade ini bersama Kang Adi untuk hari Rabu sama hari Jumat. Nah, nanti Anda bisa disimak lagi untuk Jumat besok hari Jumat sore ya, Iya Pak. karena Iya Pak. kita lagi bulan puasa, jadi kita tidak bisa live trade NFP. Nah, biasanya kita NFP Iya. non farm payroll ya, non farm payroll karena lagi bulan puasa. Nah, untuk live trade sore hari jam 3 sore. Nanti kalau sudah selepas bulan Ramadan, nanti kita akan live trade-nya kita alihkan ke malam lagi. Nah, jadwalnya seperti semula, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan, Kang Ardi? Ya, cuman itu Pak. Kita nanti perhatikan lagi di sesi seniornya aja Pak. Lanjutannya Oke deh. sebenarnya. Oke deh, nanti yang sudah dipetakan lanjut untuk sesi Amerika. Dan untuk tayangan Iya Pak. ulang ini bagi Anda yang barusan gabung, nggak usah khawatir karena tayangan ini akan kita masukkan di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Nah, Anda bisa masuk ke sana, bisa cek ke YouTube untuk acara hari ini, sore hari ini. Nah, live trading GK Invest Semarang Rabu 5 Mei 2021. Nah, di situ sudah kita ulas, di situ rekamannya ada, jadi tinggal Anda klik, Anda dengarkan. Oke, cukup simpel sekali ya sekarang, zaman juga sudah mulai canggih. Baik, saya Rudi Oktrianto dari tim RD GK Invest Semarang, juga teman saya Ardianza. Kita mohon pamit. Ketemu lagi insya Allah besok hari Jumat untuk live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Jam 3 sore seperti biasa, 15.00 WIB. Baik, tetap Anda menjaga kesehatan, kemudian dalam transaksi juga diperhatikan risk management dan money management. Oke, selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.